شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Legisan Sam Tafsir. Hari ini kita berjumpa dalam satu episode yang merupakan kelanjutan daripada perjalanan ibadah haji yang kita lakukan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada episode kali ini izinkan saya berbagi mengenai makna mabit di Muzdalifah, dan insya Allah itu juga persiapan untuk kemudian esok harinya kita melontar jumroh di Mina. Flow-nya Bapak Ibu untuk kita ketahui bahwa sebelum kita mabit di Muzdalifah, maka kita yaitu melakukan wukuf di Padang Arafah. Saya sudah jelaskan mengenai Padang Arafah di episode yang sebelumnya. Nah, biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesudah kita wukuf di Arafah itu biasanya selesai saat matahari terbenam, yaitu masuk waktu azan, ya. Nah, waktu azan itu kita biasanya tidak sholat di Padang Arafah, tetapi kita justru melakukan perjalanan menuju di Masy'aril Haram atau disebut dengan Muzdalifah. Nah, di sana perjalanan mungkin memakan waktu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 5 jam, dan seterusnya. Bisa jadi nggak nyampe di Muzdalifah. Karena memang situasi dan kondisi kadang-kadang sangat crowded, sehingga kita bisa jadi tidak sampai di Muzdalifah. Dan banyak juga jamaah yang akhirnya melakukan mabitnya di dalam bus, ya, tetapi di area atau di kawasan Muzdalifah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kita berjalan bukan berjalan tapi naik bus, ya, karena jauh jadi ada busnya, dari Padang Arafah itu menuju di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, nanti seluruh jamaah akan turun dan biasanya sudah ada tempatnya, ya, kaplingan di sini, kaplingan sana, dan mana-mana sudah ditetapkan. Tetapi ingat bahwa beda antara Arafah dengan Muzdalifah. Kalau di Arafah itu ada tendanya, ya kan? Panas siang hari tapi di dalam tenda, dan tendanya ada AC-nya. Di dalam tenda itu sudah disiapkan ambal yang cukup lah untuk kita bisa duduk dan beribadah. Tetapi di Muzdalifah tidak pakai tenda Bapak Ibu, karena itu alam bebas begitu, ya. Nah, itu hanya disediakan ambal yang terbentang di hamparan pasir dan bahkan kerikil-kerikil kecil begitu, ya. Di situ jamaah itu bertaburan di mana-mana, jamaah semuanya. Ya, kita kadang-kadang bahkan bercampur, tidak hanya jamaah dari Indonesia, tapi jamaah dari bagian mana-mana negara lain bahkan, ya. Nah, di situ kita hanya akan duduk, ya, tidur di atas sebuah hamparan ambal begitu, ya. Nah, kita tentu bawa sajadah. Ya, ada sajadah sandar yang biasanya udah disediakan. Kita cari tempat di situ, ya, bersama dengan jamaah lain. Nah, biasanya etapa pertama adalah kita melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak, ya, artinya digabung situ, jamak takhir, ya. Nah, Bapak Ibu setelah wudhu, pastikan juga karena wudhu di situ antri. Tapi jangan khawatir karena banyak sekali toilet udah disiapkan, ya, sehingga kita bisa berwudhu dengan baik. Nah, setelah Bapak Ibu berwudhu, jangan lupa juga loh bahwa itu kita masih menggunakan kain ihram. Ya, jadi harus dijaga larangan-larangan ihramnya, jangan sampai kita lakukan karena bisa membatalkan ihram. Waduh, batal haji kita nanti, ya kan? Nah, setelah kita berwudu, kemudian nanti jamaah yang lain juga sudah selesai berwudu, kita melaksanakan sholat isya. Azan dulu biasanya, lalu qomat, kemudian kita sholat maghrib,
kemudian kita azan lagi untuk sholat Isya. Nah, biasanya setelah sholat Isya itu tidak ada ceramah-ceramah biasanya. Ya, jamaah diminta untuk beristirahat ya sampai kemudian besok paginya ya, besok paginya itu kita bersiap-siap untuk bangun pagi sholat subuh berjamaah lagi. Nah, setelah sholat subuh berjamaah masih menggunakan kain ihram. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kain ihram Bapak Ibu itu sudah mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, nah itu kan sudah masuk ke 10 Zulhijjah. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sholat subuh berjamaah, kemudian mungkin ada penjelasan dari pihak panitia bahwa jamaah akan menuju ke Mina untuk melakukan lontar jumroh di Mina. Nah, biasanya perjalanan dari Musdalifah menuju Mina itu ada yang dengan bus, ya tentu saja, tapi juga ada yang jalan kaki. Ya kan? Kenapa? Situasinya kadang nggak menentu juga Bapak Ibu. Begitu kita di Musdalifah itu, ya bisa jadi karena crowded, busnya tidak ada. Saya pernah mengalami itu. Ya, pada saat kita di drop di Musdalifah itu, kita senang alhamdulillah bisa sampai di Musdalifah. Karena ada banyak jamaah yang lain nggak nyampe di Musdalifah. Mereka bahkan masih jauh atau bahkan nggak nyampe di situ sehingga harus mabit di atas bus. Tapi bagi yang sudah sampai di situ, ingat bahwa kita esoknya akan berangkat. Nah, malam itu kami sudah alhamdulillah kita bisa sampai di Musdalifah. Nah, esok paginya ternyata busnya tidak ada. Akhirnya bagaimana? Wah, mau tidak mau kita bersiap-siap untuk jalan kaki dari Musdalifah menuju Mina. Tidak dekat Bapak Ibu, lebih dari 9 kilo. Ya. Nah, bayangkan kita juga punya perbekalan di situ kan, ada tikar, ada sajadah yang kita bawa sehingga kita harus menggotong-gotong untuk jalan kaki. Nah, itu risiko yang kemungkinan bisa saja terjadi Bapak Ibu. Karena tidak ada yang merencanakan untuk jalan kaki, tapi faktanya ya di tahun 2024 kemarin kami jalan kaki. Oke, Bapak Ibu, begitulah kira-kira flow-nya di mabit di Musdalifah itu. Sekarang secara fikih udah kita fahami dari para mutawif bahwa mabit di Musdalifah itu tidak ada amalan-amalan yang ditetapkan kecuali berzikir yang banyak. Ya, faida afattum min arafatin fazkurullah. Ya, kita setelah kita berangkat dari dari Arafah kemudian menuju apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ya, kemudian kamu berzikir yang banyak di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah. Jadi sunnahnya adalah kita di situ beristirahat, berzikir. Ya, tetapi ada tambahannya di situ adalah mengumpulkan batu-batu untuk kita pergunakan besok lontar jumroh di Mina. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara sunnah, secara fikih ya memang begitu adanya. Ya, maka kita akan coba maknai. Sekarang apa makna di balik kita di mabit di Musdalifah itu? Kita hubungkan dengan etapa sebelumnya Bapak Ibu, yaitu Padang Arafah. Masih ingat nggak video yang Padang Arafah? Ya kan? Nah, di Padang Arafah itu kita menyelami wukuf dengan sangat khusyuk, dan puncak daripada wukuf itu adalah kita menerima amanah sebagai wakil Allah di muka bumi. Ingat tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum diturunkan oleh Allah ke muka bumi, Nabi Adam melakukan kesalahan yang bisa disebut fatal juga ya. Bisa disebut fatal karena Nabi Adam harus kehilangan semua kenikmatan surga dan Allah memintanya untuk turun ke muka bumi. Allah menerima taubat Nabi Adam. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa di muka bumi ini, saat kita hidup ini, kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, ya kan, ibaratnya dalam tanda petik ini, melawan Allah, maka kita akan kehilangan keberkahan dan kenikmatan dari Allah. Itulah yang dialami Nabi Adam. Dan itu akan terjadi pada kita dan manusia semuanya. Oleh karena itu banyak orang yang kehilangan keberkahan dari Allah. Dari sisi rezekinya, umurnya, pekerjaannya, profesinya, dan sebagainya.
Oleh karena itu, para jamaah haji semuanya diminta oleh Allah untuk beristighfar, bertaubat sebagaimana taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita lakukan itu pada saat wukuf di Padang Arafah. Tapi nggak cukup hanya taubat. Maka berlakulah ketetapan Allah bahwa kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Nah, setelah kita menerima amanah sebagai khalifah Allah di Padang Arafah itu, maka baru kita melanjutkan perjalanan mabit di Muzdalifah. Apa maknanya? Nah, Bapak Ibu, setelah kita menerima amanah sebagai khalifah Allah, maka di Muzdalifah itu kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak zikir padanya. Kita perbanyak zikir. Terus saja sebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus berbagai zikir, ya, untuk apalagi ada zikir Asmaul Husna, kita bacakan di situ, kita hayati di situ, ya, sambil kita nantinya beristirahat. Nah, jangan terlalu banyak ngobrol di Muzdalifah itu. Karena saya perhatikan banyak juga. Begitu sampai di Muzdalifah itu sebelum tidur, wah, mereka berkelakar sana sini, ngobrol terlalu lama, ada yang ketawa-ketawa. Sayang sekali. Ya, pergunakan itu untuk berzikir yang banyak, ya, untuk meneguhkan bahwa Allah dekat dengan diri kita, energi kita penuhi dengan cahaya Allah. Jiwa kita penuhi dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah dan khalifah Allah. Tetapi di situ Bapak Ibu, nah, sebagai seorang yang kelak akan menjadi khalifah Allah ketika pulang dari haji, kita menjadi pemimpin, maka ingat, kata Allah, di dalam jiwa kita itu ada dua potensi yang melekat. Ya, itu dijelaskan dalam surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, Allah mengilhamkan sukma fujur, yaitu keburukan, dan sukma kebaikan. Sukma takwa, kebaikan. Fujur dan takwa. Nah, fujur adalah keburukan, takwa adalah kebaikan. Dua-dua potensi itu ada di dalam jiwa kita dan Allah berikan. Tetapi Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah siapa yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa artinya? Dua potensi kekuatan itu yang melekat di dalam jiwa harus kita kelola dengan baik. Potensi ketakwaan itu harus kita munculkan sehingga itu menjadi attitude kita, menjadi perilaku kita, menjadi prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Sedangkan potensi fujur, nah itu yang harus kita benam, harus kita buang, ya. Sebab tentu saja sebagai seorang pemimpin kita harus menghasilkan kebaikan dan kebermanfaatan dalam kehidupan. Ingat bahwa misi seorang khalifah Allah di muka bumi, sebagaimana saya sudah jelaskan di episode yang lalu, ada dua, yaitu membawa rahmat dan menciptakan kedamaian. Nah, dua ini harus melekat. Tetapi untuk menjalankan dua ini, kita saja bisa digoda oleh iblis, bisa digoda oleh setan, bisa juga karena kekurangan diri kita, ketidaktahuan kita, kealfaan kita, kebodohan kita, sehingga potensi ketakwaan kita sebagai pemimpin itu tidak muncul. Malah yang muncul adalah potensi fujurnya, keburukannya. Bagaimana mungkin kalau kita menjadi pemimpin, tapi potensi keburukan kita yang menonjol, berbahaya sekali. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya coba relate ya kepada banyak kita di tanah air. Tiba-tiba orang jadi ketua ini, ketua itu, kepala ini, kepala bagian, kepala dinas, wah macam-macam. Mereka jadi pemimpin. Berbahaya jadi pemimpin kalau potensi kebaikannya tidak muncul, malah potensi keburukannya yang muncul. Nah, oleh karena itu, sebelum benar-benar jadi khalifah Allah, maka setiap individu khalifah Allah ini harus dibersihkan dulu. Ya, harus dipetakan dulu mana potensi yang baik dalam dirinya, mana potensi yang buruk dalam dirinya. Jadi saat kita di Muzdalifah sebetulnya adalah momentum kita untuk memilah dan memilih, memetakan. Disinilah kita melakukan defrag kalau dalam bahasa komputer. Defrag itu artinya kita mencoba menganalisis, ya, kita mengetahui kembali, kita
merenungkan, kita muhasabah diri di situ, ya, mana kekuatan kita, mana kelemahan kita, mana potensi yang baik kita, mana potensi yang buruk kita. Ini harus kita lakukan pemetaan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah Allah mengajarkan melalui ritual di Musdalifah, kita harus mengambil batu-batu jumroh di sana. Nah, batu jumroh itu ada 70 batu, Bapak Ibu. Nah, itu harus kita kutip sendiri. Nah, saya menyarankan batu-batu jumroh itu jangan dikasih udah dibungkusin plastik begitu. Nanti tidak ada rasa di dalam jiwa kita. Saya setiap kali haji itu, saya akan cari sendiri batunya. Di balik ambal kita atau di tanah yang lapang begitu, kita korek-korek gitu, pasirnya, kita dapat batu. Nah, apa yang kita ucapkan ketika kita mencari batu itu? Bayangkan, ya, potensi-potensi kebaikan di dalam diri kita bisa dirusak oleh keburukan kita. Disitulah kita istighfar, Bapak Ibu. Sebaiknya memang kita mendata dulu mana potensi-potensi yang buruk yang selama ini melekat dalam diri kita. Seringkali kan kita susah untuk mengetahui mana keburukan dan kelemahan diri kita. Selalunya seperti kata pepatah apa? Ya, semut di ujung lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kita nggak mampu melihat kekurangan diri kita. Nah, saat di Musdalifah, sebetulnya saat kita harus bisa bermuhasabah diri. Kita benar-benar menghujam ke dalam jiwa kita, mencari, merenungkan mana kelemahan kita. Oh, mungkin kita selalu bicara tidak jujur. Oh, mungkin kita malas. Oh, mungkin kita menyakiti orang. Oh, mungkin kita tidak disiplin. Oh, kita tidak kreatif. Oh, kita jadi orang yang tidak pembersih. Oh, kita tidak disiplin. Dan banyak sekali keburukan yang bisa jadi melekat dalam diri kita. Di Musdalifah itu, Bapak Ibu, kita coba petakan semua. Nah, pada saat kita mengambil batu-batu di Musdalifah itu, bayangkan, itulah kita mengutip semua keburukan-keburukan, sifat-sifat yang buruk ada dalam diri kita itu. Kita kumpulkan semua. Pastikan Bapak Ibu sampai 70 batu. Mungkin angka 70 itu menggambarkan betapa banyaknya, ya, keburukan atau sifat-sifat buruk kita itu. Ya, bisa jadi nggak 70 kan? Kali 10 aja 700, 7.000 dan seterusnya. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah kita lakukan semuanya, dapat 70 batu, kita kumpulkan yang cocok. Nah, besok ini kita simpan di dalam tas kita. Nah, karena besok itu yang akan kita lontar, kita buang di Mina saat kita lontar jumroh di sana. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa mabit di Musdalifah adalah kita muhasabah diri. Kita melakukan tazkiyatun nafs, ya, pra-tazkiyatun nafs. Kita memetakan, memilah dan memilih keburukan-keburukan kita yang dilampangkan dengan mengutip batu. Satu batu itu mungkin menggambarkan satu sifat buruk kita. Tahan di situ, sambil istighfar yang banyak di situ, berzikir pada Allah. Nah, besok semua keburukan kita ini akan kita buang di Mina. Demikian untuk episode ini Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan semoga Allah memberikan haji dan umroh yang mabrur untuk Bapak Ibu semua. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة